Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar tentang peluang emas untuk memanfaatkan bisnis di digital agency ya di tahun 2021 dan seterusnya. Nah, untuk webinar kali ini saya mengundang Mas Arief Wicaksono sebagai pembicaranya, di mana beliau ini sudah terjun duluan di di niche bisnis yang tentang digital agency ini ya. Beliau juga udah banyak meraup omset di niche bisnis ini, karena memang ternyata bisnis ini tuh juga menjadi salah satu bisnis yang sekarang itu rame dicari orang, apalagi semakin banyak perkembangan digital ya, semakin banyak perkembangan digital, di mana semua pelaku bisnis itu rame-rame pengen coba untuk masuk ke platform digital. Artinya mereka itu ikut memasarkan bisnisnya itu ya di sosial media pasti, pakai website ya juga pasti, kemudian mau mengiklankan juga itu juga menjadi pilihannya mereka gitu ya saat ini ya. Nah, makanya bisnis ini tuh menjadi bisnis yang lumayan gurih ya untuk untuk orang-orang yang tahu ya gimana besarnya market di bisnis digital agency. Nah, kali ini alhamdulillah Mas Arief mau berbagi seluk-beluknya dan juga seberapa besar sih potensinya untuk menghasilkan keuntungan dari bisnis ini. Nah, ini jarang-jarang ini ada yang mau bongkar rahasia dapurnya ya. Siap. Jarang banget, apalagi sebenarnya Mas Arief membongkar rahasia dapur ini sebenarnya sama saja seperti mencetak kompetitor ya sebenarnya. Tapi ya nggak masalah untuk hal itu. Justru Mas Arief di sini saya salutnya itu karena mau berbagi info tentang peluang bisnis ini dan juga mau ngajak ke teman-teman semuanya untuk ikut jadi pemain, kemudian mendulang banyak rupiah dari sini, gitu ya. Tanpa perlu berlama-lama untuk opening di webinar sore ini, saya langsung aja berikan waktu dan tempat untuk Mas Arief. Silahkan disampaikan semuanya, dan untuk teman-teman ya, sebelum Mas Arief menjelaskan, silahkan disiapkan juga catatannya, karena pasti nanti akan ada insight-insight baru yang perlu teman-teman catat ya, gitu ya, biar nggak kelupaan aja. Oke, seperti itu. Silahkan Mas Arief disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillah sore ini saya diundang Mbak Intan untuk sharing ya tentang tentang digital agency. Jadi di sini saya akan share tentang peluangnya. Jadi bagaimana saya pertama kali membangun bisnis digital agency ini, seluk-beluknya, lalu lihat potensinya, lalu lihat jasanya apa saja. Nah, nanti kita akan diskusi santai tentang peluang emas digital agency. Oke. Sudah muncul ya. Jadi teman-teman, sore ini saya akan membahas tentang tangkap peluang emas digital agency. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa mendapatkan insight tentang digital agency, bisa melihat peluangnya, dan teman-teman harapannya bisa membuka bisnis baru terutama di digital agency. Oke, perkenalkan saya Arief Wicaksono, founder dari Instinct Marketing, di mana Instinct Marketing ini adalah salah satu perusahaan digital agency saya yang alhamdulillah sudah 1 tahun lebih ya. Kita fokus ke digital agency, bagaimana kita perjalanannya selama 1 tahun lebih ini ya cukup banyak suka dukanya, dan meskipun kita baru 1 tahun lebih ini, tapi alhamdulillah kita bisa dipercaya kurang lebih 450 klien ya dalam waktu yang cukup singkat. Makanya kita melihat bagaimana peluang tentang digital agency ini yang sangat luas banget, dan para pemainnya atau digital agency-nya di sini juga masih saya bilang tidak terlalu banyak yang benar-benar aktif untuk menawarkan tentang digital agency, tentang perusahaan mereka. Untuk itu ya kita mulai. Nah, saya flashback dulu
di tahun 2020 tahun lalu, karena kita memang semuanya ya, semua lini bisnis itu terdesak karena kondisi pandemi. Di mana saya sejak tahun 2012 itu memang sudah fokus di digital marketing. Lalu 2015 fokus untuk menjual produk fisik ya. Lalu 2017, 2018 fokus membangun tim hingga saat ini. Nah, tim yang ada waktu itu kita menjual produk fisik. Kita ada beberapa produk custom, ada produk ready juga yang memang omsetnya atau daily revenue-nya itu memang dari produk fisik. Tapi di bulan Maret April itu adalah titik di mana kita dipusingkan dengan adanya pandemi COVID-19 dan produk fisik waktu itu langsung drop banget ya. Jadi seperti banyak pengusaha yang lain, mungkin teman-teman di sini juga sedang mengalaminya waktu itu hingga drop 70%. Jadi omset kita itu bisa 30% doang. Dimana waktu itu juga cash flow makin menipis, operasional tetap jalan, gaji tetap jalan, tapi free cash juga makin menipis. Dan ini yang membuat saya dan tim mulai kebingungan sampai kapankah kondisi pandemi yang akan kita lalui, berapa bulan kita nggak tahu. Makanya waktu itu kita sempat mikir apa ya yang harus kita lakukan. Nah, sebenarnya ada dua waktu itu yang bisa saya lakukan. Yang pertama adalah memangkas tim. Jadi kita mengurangi karyawan untuk bisa memangkas operasional dan bertahan hingga kondisi normal. Tapi waktu itu pertanyaannya sekali lagi, sampai kapan kita bisa bertahan dengan kondisi yang ada? Tapi juga tidak hanya di situ, kita juga mulai berpikir apakah kita perlu membuka bisnis baru. Kita mencari peluang bisnis lain untuk bisa segera action ya, biar dapat free cash dan bisa menyelamatkan tim. Kalau saya ibaratkan tahun lalu itu kita ada dalam sebuah kapal, kita berlayar di lautan misalkan, saya sebagai nahkodanya. Nah, bagaimana caranya agar kapal yang kita naik ini tidak karam? Makanya kita harus memikirkan apakah mengurangi awak kapalnya, ataukah kita mencari jalan baru yang di depan misalkan ada badai agar kita nggak masuk ke dalam badai itu. Nah, itu dua opsi yang waktu itu yang kita hadapi. Nah, akhirnya setelah diskusi panjang ya, kita memilih untuk pivot, yaitu saya memilih untuk membuat bisnis baru. Nah, bisnis baru yang saya temukan ini, yang saya riset ini berbeda terbalik dengan sebelumnya yang saya jalankan. Karena yang sebelumnya saya menjalankan tentang produk fisik, nah ini nggak ada produk yang bisa dipegang, tidak ada produk yang bisa dikirim, ya, menggunakan ekspedisi dan lain sebagainya. Nah, ini hal baru bagi saya di tahun 2020 kemarin. Jadi saya harus mencari atau kepengen produknya adalah digital, yang nggak perlu stok barang, yang nggak perlu produksi, yang nggak perlu operasional yang tinggi. Jadi misalkan waktu itu saya memilih untuk membuka atau membangun brand A dengan produk fisik yang harus beli mesin, tambah tim untuk tim gudang, tim produksi dan lain sebagainya. Nah, itu kan sama aja. Jadi kita belum tahu kondisi waktu itu, ya akhirnya oke deh, saya nyari bisnis yang benar-benar tidak harus kirim barang. Hingga akhirnya ketemu, ya. Setelah saya riset, setelah saya cek, akhirnya ketemu. Kita masuk ke jasa digital aja. Karena kalau saya lihat kondisi tim waktu itu, ya, kita memang punya ya skill di dunia digital. Jadi kita punya pengalaman, ya, sejak tahun 2015 bagaimana kita berjualan ya secara online dengan organik dan paid traffic. Waktu itu organik kita jalan di Instagram, ya, dan paid traffic kita jalan di Facebook Ads sama Instagram Ads. Nah, berbekal dengan skill di dunia digital kita mencoba untuk menawarkan ya kemampuan kita, skill kita. Terus yang kedua, kita juga punya tim desainer. Mereka bisa memproduksi konten, ya, bisa memproduksi desain produk, logo, web dan lain sebagainya. Jadi kita sudah punya tim desain. Terus yang ketiga, kita juga punya tentang aset digital. Jadi kita sudah berlangganan, misalkan kita sudah punya beberapa template PowerPoint misalkan, ya, dari beberapa
eh, merek. Terus yang kedua, kita juga punya aset seperti Freepik, ada juga Envato dan lain sebagainya. Ya, kita juga punya beberapa aset seperti Photoshop yang sudah kita beli, kita berlangganan. Nah, akhirnya kita mikir, kenapa nggak kita manfaatkan para tim kita, ya, skill kita untuk kita tawarkan. Karena banyak orang di luar sana, saya meyakini bahwa mereka juga kebingungan, mengalami hal yang sama. Apalagi mereka yang bergerak bisnisnya itu offline, ya, atau konvensional. Yang waktu itu katakanlah lockdown, ya, memang orang jarang banget keluar di waktu itu, mau nggak mau mereka harus mengonline kan bisnisnya. Nah, tidak sampai di situ. Setelah mereka mencoba untuk mengonline kan bisnisnya, misalkan mereka masuk ke Instagram, masuk ke Facebook, masuk ke website, buat landing page dan sebagainya. Apakah mereka di sana punya kemampuan yang memadai? Belum tentu. Makanya kita mencoba untuk masuk menyelesaikan problem dari audiens kita, dari market kita. Karena kita tahu problem mereka kepingin go digital, ya. Tapi siapakah yang bisa membantu mereka untuk bisa segera digital, ya, digitalisasi waktu itu. Hingga akhirnya coba deh kita masuk untuk menawarkan jasa kita. Setelah saya riset, ya, saya lebih familiar kita menggunakan Facebook Ads. Jadi saya mau nggak mau harus cari data dulu untuk meyakinkan saya bahwa benar-benar ada marketnya seberapa besar, ya. Saya harus ngeriset dulu sebelum membuka jasa ini. Akhirnya ketemulah, ya. Saya coba riset, misalkan banyak pebisnis yang misalkan di atas 25 tahun. Oke, kita cari di atas 25 tahun sampai 65. Ya, kalau di 25 mungkin ada, tapi mungkin kita nggak tahu skala bisnisnya, kita nggak tahu pengalaman mereka dan lain sebagainya. Oke, kita ambil di angka range umur 25 tahun ke atas, ya. Lalu saya search, ya, dengan kata kunci atau behavior small business owner. Nah, di sini ketemu. Ketika saya mencari small business owner di interest Facebook, ketemu angka 4.900.000. Ya. Jadi setelah saya riset, menunjukkan orang-orang yang punya kebiasaan atau ketertarikan tentang small business owner, ya, itu ada sebanyak 4,9 juta. Nah, ini angka yang cukup gede. Misalkan kita menjalankan iklan dengan interest ini, dengan behavior ini juga nggak cukup dengan budget 100-200 ribu untuk bisa mendapatkan 4,9 juta dalam satu bulan. Ini butuh sekian puluh juta, ya. Ini butuh sekian ratus juta misalkan kalau kita benar-benar nggak menjangkau semuanya. Makanya marketnya gede. Oke. Lalu yang kedua, saya riset lagi, tadi small business owner, sekarang coba saya tingkatkan menjadi business owner, ya. Tetap range usianya itu 25 tahun sampai 65 tahun, ya. Dan di sini ketemu 3,8 juta orang-orang yang punya ketertarikan, ya, tentang business owner. Mereka misalkan mencari artikel tentang bagaimana mengelola bisnis yang baik, bagaimana membangun bisnis, meningkatkan omset, dan lain sebagainya. Dan mereka juga ditandai oleh Facebook seorang business owner. Dan itu ketemu 3,8 juta. Ini angkanya gede banget, ya, untuk kita bisa targetkan. Ini cukup spesifik juga. Ini cukup spesifik. Belum lagi kalau kita targetkan orang-orang yang punya niche bisnis tertentu. Misalkan kosmetik, herbal, properti, dan lain sebagainya. Itu juga makin luas. Pokoknya kita dengan business owner aja sudah ketemu sekian, apalagi yang berdasarkan niche bisnisnya untuk kita riset lebih jauh lagi. Dan ini yang cukup memantapkan hati saya. Oke, marketnya gede nih, ya. Kita bisa jalan. Nah, akhirnya oke deh, kita bangun namanya, sekarang kita pakai nama Instinct Marketing. Jadi kita adalah perusahaan jasa digital agency. Jadi kita buka jasa digital agency. Setelah kita lihat data tadi, ya, waktu itu persiapannya kurang lebih akhir April sampai Mei, ya. Jadi cuma 1 minggu aja. Jadi persiapannya mulai dari bikin landing page, bikin portfolio, lalu bikin materi iklan, riset, dan sebagainya. Itu cuma butuh 1 minggu karena kita jalan aja dulu, ya, sambil kita perbaiki pelan-pelan. Kita nggak perlu langsung perfect bagus di awal.
Dan jujur, kita waktu itu nggak tahu workflow-nya. Bagaimana jasa digital agency itu scope of work-nya bagaimana, ruang lingkupnya apa saja yang kita kerjakan. Waktu itu saya benar-benar nggak tahu, hanya sebatas riset kompetitor dan lain sebagainya, udah itu doang. Jadi kita kita jalan ya dengan melihat data tadi juga ya, misalkan ada 4,9 juta, anggap aja kita bulatkan 5 juta ya, kita targetkan ya 10% aja orang-orang yang kita kena, mereka harus melihat iklan kita dulu ya, berarti ada sekitar 50.000 ya. Untuk mencapai 50.000 itu dengan objektif konversi juga cukup gede juga biayanya. Makanya kita targetkan, kita perkecil aja 10%. Dari 10% tadi, dari 50.000 tadi ya, kita targetkan orang tersebut tahu tentang brand jasa digital kita. Ya, dari 1% tadi mereka misalkan masuk ke kontak kita. Nah, saya berasumsi masa sih nggak ada satupun yang mereka tertarik dengan jasa yang kita tawarkan. Ya, apalagi kita menggunakan paid traffic ya, Facebook ad. Nah, ini yang memantapkan saya. Oke deh, bismillah, 1 klien per hari. Jadi waktu itu saya berdoa one day one client, dan alhamdulillah ya, makin kesini kita diberi kemudahan dan terkabul. Di digital agency ini ya, kita juga setelah 6 bulan berjalan, kita mulai ketemu ritmenya, scope of work-nya kita tahu, workflow-nya kita udah paham ya. Nah, makin ke sini klien-klien yang menggunakan jasa saya yang pertama ini, yang pertama kali saya buka ini adalah jasa sosial media management ya. Jadi SMM kita singkatnya. Jadi kita memanage akun sosmed ya dari klien seperti Instagram. Bagaimana kita membuat content planning, atau kita yang mengusulkan ide kontennya. Lalu kita juga yang mendesain kontennya. Lalu kita juga yang memposting, membuat caption, riset hashtag, sampai kita membuat laporan bulanan. Ini loh progres kita selama 1 bulan, dan ini sudah menurut saya sudah proven ya, karena klien, ratusan klien yang sudah saya manage, mereka sudah tidak ada istilahnya komplain dari segi apa pengerjaan kita. Kita sudah menemukan pola yang tepat. Lalu tidak sampai di situ, ternyata ketika klien tadi itu tidak cukup dengan organic traffic, mereka kepengen paid traffic. Akhirnya kita buka juga jasa iklan Facebook Ads. Jadi kita juga yang iklankan. Nah, sebelum menggunakan Facebook Ads, kita tanya dulu, Bapak Ibu sudah punya website atau landing page-nya? Oh, belum. Nah, kita upsell lagi, kita cross-sell lagi dengan website atau landing page. Padahal klien yang pertama kali masuk tadi itu ada di social media management. Nah, saya mendapatkan klien project baru tanpa harus iklan, tanpa harus akuisisi klien baru lagi waktu itu. Hingga akhirnya mereka order landing page atau website ya, salah satunya tergantung kebutuhan. Lalu juga jasa iklan Facebook Ads-nya. Jadi kita dapat 3 project dalam 1 klien. Nah, benar sekali sebenarnya kata Mbak Intan tadi, bahwa ketika saya membuka tentang e-course atau kita mentoring tentang digital agency, ini akan menciptakan sebuah kompetisi baru. Tapi saya meyakini bahwa ketika kita sudah punya brand, kita sudah punya existing klien yang cukup gede. Jadi klien-klien tadi itu juga akan menggunakan jasa kita yang lainnya. Jadi kita nggak perlu takut. Dan enaknya adalah ketika kita punya jasa, salah satu jasa tadi ini, mereka akan continue setiap bulannya tanpa harus kita akuisisi lagi. Ada lagi ya, jasa manage marketplace. Tadi kita pegang akun marketplace klien, kita manage, kita uploadkan produknya, kita buatkan deskripsinya, kita buatkan kategorinya, ya, kita optimasi kata kuncinya. Jadi kita manage lah akun marketplace-nya. Lalu juga ada jasa desain logo, branding, video promosi, yang ini untuk menunjang dari bisnis klien tadi itu. Dan 8 jasa ini sebenarnya masih sebagian saja dari beberapa jasa digital agency lainnya. Misalkan seperti Mbak Intan kan juga copywriting. Nah, sebenarnya tim saya ada sebagai copywriting, tapi kapasitas kita untuk masuk ke situ masih belum. Nah, itu bisa jadi menjadi tambahan jasa kita yang nantinya. Yang kedua juga ada Google Ads atau YouTube Ads atau GDN.
Dan itu sebenarnya bisa juga kita masukkan. Tapi kembali lagi ke kapasitas tim kita, ya, apakah kita mumpuni di sana? Apakah kita bisa mengerjakan sesuai dengan harapan klien? Nah, ini yang saya batasi saat ini, bukan saya batasi ya, tapi kita lebih punya kemampuan, skill dari tim kita itu masuk di 8 jasa ini. Jadi yang pertama adalah social media management, yang kedua adalah Facebook Ads, yang ketiga desain website, 4 landing page, manage marketplace, desain logo, branding, dan video promosi. Dan ini adalah 8 jasa yang saya buka dalam waktu kurang lebih 1 tahun, ya. Jadi ini yang sedang kita jalankan. Kadang juga pertanyaan, ketika membuka sebuah digital agency, apakah kita harus punya tim? Ya, dan ini yang banyak banget masuk ke messenger saya, masuk ke telegram saya, ya. Mereka selalu bertanya, ketika membangun sebuah digital agency, ya, ngomong agency pasti punya tim. Tapi saya flashback lagi ke belakang, bahwa ketika saya membangun insting marketing ini, ya, saya hanya berdua awalnya dengan istri, bahwa oke, kita bangun ini, ya. Jadi waktu itu saya yang bikin landing page-nya sendiri, saya yang bikin copywriting-nya sendiri, saya coba bikin desainnya menggunakan PowerPoint, ya. Kalau boleh saya sebut, saya dulu itu menggunakan video The Fit, ya. Saya mendesain pakai itu, ya. Lalu saya juga yang posting dengan istri. Jadi waktu itu kita memang benar-benar couple planner yang oke, istri bagian CS-nya, ya, dia yang memanage klien, saya yang bagian back office, artinya semuanya. Nah, jadi landing page, copywriting, apalagi content planning, ya, desain, feed, riset hashtag, dan sampai posting. Nah, itu yang waktu itu kita berdua kerjakan sendiri. Nah, makin kesini dapat klien kedua, oke, kita tambah 1 desainer deh. Dapat klien ketiga sampai sekian puluh klien, oke, kita tambah tim 1 lagi, ya. Kita comot dari yang misalkan tim sebelumnya di CS, kita pindahkan, yang desainer dulu di produk fisik kita pindahkan, dan alhamdulillah dari kemarin itu sekitar 18 orang, sekarang kita ber-26 orang. Jadi kita dengan adanya digital agency ini pun, yang awalnya kita memang belum berbadan hukum, hanya dalam waktu kurun 2 bulan kita membangun bisnis digital agency ini, kita langsung coba deh kita buat badan hukumnya, kita bangun dulu CV-nya, ya, kita urus dulu segala legalitasnya agar makin dipercaya oleh klien. Dan itu tidak dimulai dengan tim yang gede, ya. Sekali lagi saya ulangi, tidak dimulai dengan tim yang gede, ya. Kita memulainya dengan 2 orang. Nah, di sini teman-teman juga bisa memulainya dengan single factor. Jadi teman-teman bisa membangun atau semuanya dikerjakan sendiri dulu, ya. Tidak perlu langsung membangun tim yang gede. Jadi single factor pun bisa memulai, karena sepanjang perjalanan saya membangun digital agency ini, hampir tidak pernah ada yang bertanya tentang kondisi tim kita. Timnya Mas Arief ini ada nggak yang khusus ini, ya? Timnya Mas Arief ada nggak yang ada berapa orang, ya? Mereka nggak pernah tanya sama sekali. Dan ini memang menjadi sebuah tidak perlu kita tampilkan, ya, ketika kita memang baru memulai. Jadi kita punya beberapa saran bagi teman-teman saat ini yang memang masih single factor, ya, atau kepengen masuk di dunia digital agency. Ini memang ada 3. Yang pertama adalah manage project, jadi manajemen. Bagaimana teman-teman bisa memanage semua projectnya, baik dari internal ataupun project dari klien yang harus dikerjakan. Karena kalau kita ngomongin tentang projectnya klien, ya, misalkan kita sudah dapat first project, tapi kita kadang lupa memanage untuk materi iklan kita, landing page kita. Nah, itu juga teman-teman bisa jadi teman-teman lupa. Jadi internal jalan, project klien juga jalan. Yang kedua, ini adalah desain project, ya. Bagaimana kita bisa mendesain konten untuk tim internal dan klien yang harus dikerjakan setiap hari. Dan yang ketiga, itu adalah promotion, ya. Jadi kita bagaimana aktivitasnya untuk menjalankan aktivitas promosi, terutama untuk digital agency kita, untuk bisa mendapatkan klien baru. Jadi harapannya adalah ketika teman-teman nanti masuk ke dunia digital agency, ya, ketiga hal ini, time management ini yang harus teman-teman bisa
jalankan secara bersamaan. Misalkan kita start pagi hari jam 8 sampai jam 10, kita kerjakan apa? Ya. Setelah itu jam 10 sampai jam 12 siang atau menjelang sholat duhur, teman-teman kerjakan apa? Ya, misalkan desain. Promosinya misalkan jam 1 sampai jam 3 sore atau menjelang asar, teman-teman bisa dilakukan. Jadi semua hal tadi itu yang berhubungan dengan project dari digital agency, semua bisa dikerjakan secara bersamaan dan kontinu. Jadi kurang lebih seperti itu, Mbak Intan, bagaimana peluang tentang digital agency, dan ketika teman-teman mau masuk ke digital agency, apa saja yang perlu dipersiapkan. Seperti itu. Oke, ini sudah semua materinya Mas Arief? Ya, kurang lebih. Jadi teman-teman ya, peluangnya terbuka lebar. Ya, memang ada kompetisinya ada, tapi saya yakin ini nggak gede banget. Kalau dibandingkan teman-teman harus masuk misalkan ke produk fisik yang niche-nya hijab, kita bisa lihat ya, kita bisa lihat berapa ratus ribu ya persaingan yang ada, baik itu di marketplace ataupun secara iklan. Nah, kalau digital agency ini, jujur ketika saya riset dengan data yang tadi dan kompetisinya itu sangat terbuka lebar. Nah, saatnya teman-teman untuk bisa memanfaatkan ya peluang emas ini agar bisa teman-teman juga menikmati nantinya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Arief atas penjelasannya ya, benar-benar insightful banget, yang sebenarnya dulu juga saya sempat berpikiran kok bahkan belum pernah ya, nggak sempat berpikiran kalau ternyata di sejak tahun 2020 kemarin sampai seterusnya ini sampai saat ini itu ternyata ada juga model bisnis ya digital agency ini gitu kan. Ternyata pandemi itu ya selain memang musibah untuk kita, ya ternyata membuat kita itu akhirnya jadi benar-benar berpikir ya mau bikin bisnis seperti apa yang kita itu biar bisa tetap survive di bisnis, jadi nggak kemakan pandemi gitu kan, nggak kemakan efeknya pandemi begitu aja gitu. Ya salah satu yang sudah membuktikan itu adalah Mas Arief ya, yang udah terlihat bukti nyatanya dan bukti gedenya ya. Saya pribadi juga selama ini ternyata saya ngerasa saya udah menjalani bisnis ini sebenarnya, cuman saya baru satu niche aja di jasa copywriting, dan alhamdulillah ya juga benar-benar profitable ya, nyata profitable ya, karena saya bikin copywriting pun juga itu kadang-kadang ya sambil di HP, sambil di ini, yang penting terus diasah skillnya, begitu ya Mas Arief ya? Betul. Dan alhamdulillah kemarin juga saya udah ada dari satu klien aja itu alhamdulillah closing 6.000 sih ya, 6.000 landing page itu. Wah, dari satu klien. Nah itu 6.000 landing beliau page. Itu ya penerbit ya, penerbit buku, dan mau semua bukunya itu dibikinkan landing page-nya. Jadi ya sudah cukup ya, sudah cukup buat jajan gitu. Bukan cukup lagi itu. Mumpung masih ada Mas Ariefnya di sini ya, yang sudah punya pengalaman. Jadi kita itu dengan orang yang sudah berpengalaman itu enaknya itu ya kadang-kadang kita itu jadi bisa meminimalisir sesuatu yang nggak baik. Kalau pas kita, maksudnya kegagalan-kegagalan yang pernah Mas Arief dapatkan saat membangun bisnis ini, ya kita bisa belajar dari beliau dan akhirnya kita tidak perlu untuk merasakan kegagalan itu. Nah, karenanya benar-benar akan bagus banget kalau teman-teman silahkan ditanyakan segala sesuatunya yang masih jadi kebingungan ya untuk memulai bisnis digital agency ini. Silahkan kalau yang mau bertanya, tanyakan aja di komentar ya. Mumpung Mas Ariefnya masih ada di sini ya, maksudnya masih live di Facebook ini. Nanti kalau misalkan udah selesai live ini kayaknya nggak bisa langsung dijawab. Silahkan yang mau bertanya. Di sini nggak bisa dilihat ya siapa aja yang menyimak. Ini sore-sore biasanya, apalagi hari Senin ya, mungkin jamnya pulang kerja atau apa gitu. Iya. Kalau Mbak Intan tinggal ditambah aja Mbak untuk beberapa
jenis jasanya tadi itu kan, karena kliennya kan sudah Ah, banyak nih. iya, betul. Itu juga ya sementara ini juga saya juga sedang apa ya, sedang ya berbenah kembali ya Ya, dari apa yang belajar dari Mas Arief itu ya. Dulunya saya dapat orderan segitu itu ya bingung. Aduh ini gimana ngerjainnya gitu kan. Tapi ternyata setelah belajar sama Mas Arief, oh jadi oh ya ternyata bisa ya kayak gini. Oh ternyata alurnya seperti ini. Oh ternyata kalau misalkan mau ngetim itu ya kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Jadi bisa remote juga, bisa juga nge-hire betul. langsung gitu. Kayak gitu, itu saya benar-benar baru tahu itu setelah belajar dari Mas Arief. Sebelumnya saya benar-benar bingung banget, aduh gimana ini ya gitu. Seperti itu. Jadi Ya, ya karena benar-benar kita mencerahkan. bangun tim itu ya tidak harus onsite, dalam arti kita bisa remote juga. Jadi ini juga saya belajar dari Mas Ilham ya, Root Pixel, bahwa semua hampir tim semua Root Pixel itu remote, dan saya banyak belajar di sana. Akhirnya saya membangun tim remote di Jawa Tengah. Jadi di Jawa Tengah itu ada di Klaten, Semarang, Kudus ya. Besok ini juga ada satu tim baru itu dari Kediri. Dan alhamdulillah ya, ketika kita sudah punya sistem yang tepat ya, ketika kita sudah workflow-nya udah paham, ya udah. Jadi mau dimanapun kita bekerja, karena di 2020 kita kan juga merasakan bagaimana WFH ya. Jadi tim Iya, saya juga bekerja sendiri, yang penting kita sudah tahu tugas-tugasnya apa, ya selesai gitu. oke. Iya. Ini sebagai mancing pertanyaan aja nih, biasanya yang paling banget sering dipertanyakan ya untuk yang baru memulai ya, baru mau memulai itu kan biasanya tadi yang Mas Arief jelaskan kan ada 8 jasa ya, 8 Ya, jasa digital yang bisa ditawarkan ke teman-teman UMKM. Nah, yang jadi pertanyaan itu apa semuanya itu harus dikuasai dulu, kemudian mulai buka bisnisnya, ya mulai menawarkannya, atau salah satunya aja itu bisa, Mas Arief? oke. Jadi dari 8 tadi itu memang tidak harus teman-teman buka dalam satu waktu yang bersamaan. Karena waktu itu pun saya juga nggak langsung buka 8 jasa ini. Tapi lambat laun ketika saya memulai satu jasa, waktu itu saya fokus ke sosial media management. Jadi bagaimana saya memanage Instagram klien kita ya, untuk bisa kita optimasi secara konten, secara desain, secara jam posting dan lain sebagainya. Nah, hal itu yang membuat saya oke, kita bisa menghidupi tim, bahkan kita sampai menambah tim. Lalu yang kedua, ketika kita sudah fokus ke satu jasa itu dan sudah benar-benar punya sistem yang proven, baru kita buka jasa satunya lagi. Misalkan saya buka Facebook Ads, saya buka lagi ke landing page, website, dan semuanya 88 tadi itu benar-benar kita buka. Dan tidak semuanya tadi itu saya iklankan, Mbak. Jadi cukup satu, misalkan yang saya iklankan adalah sosial media management. Tapi ketika klien masuk untuk kita bisa tawarkan logo, yang misalkan mereka sudah masuk nih untuk bikin konten, maaf Bapak Ibu, logonya bisa dikirim. Aduh, nggak punya logo, bisa nggak Pak untuk bikinkan? Nah, kita kirim press list-nya, oke, deal lagi. Lalu mau ngiklan tadi itu, terus saya nggak punya landing page-nya, ya kita tawarin. Dan baru tadi aja ini, ya ada klien yang sudah 4 bulan menggunakan sosial media kita, lalu mereka kepingin ngiklan, tapi saya tanyain landing page-nya nggak punya, ya udah saya kasih press list, nggak banyak tanya, langsung transfer, dan nominalnya satu Mantap juta ini. setengah ya. Dan itu tanpa Wow, iklan, tanpa harus kita akuisisi lagi, dan enaknya di situ sih untuk digital agency. iya. Jadi mau di-upsell itu kalau menyediakan layanan jasanya banyak, kayak misalkan tadi dari bermulanya dari sosial media manajemen, kemudian nanti Iya, ke jasa iklan Facebook atau IG Ads, lalu nanti oh ternyata belum punya landing page, ya udah sekalian pesen aja lah gitu. Jadi paket komplit gitu kan. Nah, itu betul, benar-benar juga jadi upsell-nya tuh jadi enak gitu ya, Mas Arief ya. betul. Mm-mm. Nah, ini ada Mbak Ida Lubis ya, baru nyimak ya. Silahkan nanti kalau misalkan udah ketinggalan materinya bisa ditonton ulang ya. Siap. Yang apa namanya, yang biasanya memang pada sering menanyakan itu ya apa dari jasanya itu ya sebenarnya tidak harus semuanya ya, tidak harus semuanya dimiliki ya, minimal ada satu aja yang
dirasa skillnya di situ mampu, atau satu aja yang dipelajari ya. Misalkan kalau sekarang kan e-course itu banyak ya, ada yang ngajarin tentang copywriting, ada yang ngajarin tentang gimana bikin YouTube ya, channel YouTube yang profit gitu. Nah, itu tuh dipelajari di situ, didalami gitu, diperdalam, kemudian nanti juga kalau sudah bisa buka jasanya, misalkan udah jago copywriting, kemudian nanti bikin jasa copywriting, itu bisa ya, itu bisa seperti itu. Nanti setelah itu kalau misalkan bisa juga sekalian bikin landing page ya, nanti dibuat jasa penawaran jasa copywriting di landing page-nya, atau hanya script copywriting aja itu juga bisa ya. Jadi jangan heran teman-teman, sekarang itu orang ada yang jasanya itu hanya sekedar nulis caption ya, nulis caption Instagram. Itu saya pernah dengar tuh tahun lalu apa 2 tahun yang lalu itu dia sudah punya jasa itu ya, nulis caption Instagram, ya itu kan pakai copywriting ya. Nah itu satu caption yang hanya sedikit ya, Instagram kan captionnya dikit, itu dihargai 50.000 loh per caption ya, 50.000 per caption. Nah bayangin kalau misalkan 7 hari aja ya, biar selama 7 hari itu dia nggak usah pusing-pusing bikin caption, ya udah 7 dikali 50.000 berapa gitu, itu udah lumayan ya, lumayan banget. Jadi nggak terlalu butuh effort yang yang gede banget untuk memulai ya. Nah nanti kalau sudah memulai baru dipikirkan lagi gimana caranya biar tetap berjalan dan pada akhirnya nanti bisa scale up. Nah ini ada yang bertanya dari Mas Adam Abdul Salam. Cara yang paling tepat dan cepat menawarkan jasa digital yang kita kuasai, baiknya lewat mana ya Mas Arief? Apakah lewat Facebook Ads atau pasang iklan jasa di marketplace freelancer seperti Sribulancer atau fastwork.id? Nah ini gimana Mas Arief? Bagus banget. Jadi pertanyaan yang bagus. Jadi bagaimana cara promosi yang cepat? Kalau ngomongin tadi itu ya, kata kuncinya adalah cepat. Yang persepsi saya cepat itu bahwa kita bisa langsung menjangkau target market kita, itu yang saya bilang cepat, asumsi saya. Berarti bagaimana caranya agar kita bisa ditemukan oleh mereka, atau kita yang malah mendatangi mereka, kita menghantui mereka di timeline Facebook atau Instagram yang muncul jasa kita, yaitu dengan Facebook Ads. Tapi ya, kembali lagi, sebelum kita masuk ke Facebook Ads, misalkan teman-teman ketika membangun ini, tidak harus langsung masuk ke Facebook Ads dulu toh. Jadi, di tahun yang lalu, ketika saya memulai sambil persiapan ini, ya, saya dan istri itu kan punya kontak ya WA. Jadi kita berpromosinya di story WA dulu. Ya, hingga akhirnya waktu itu istri yang pertama kali closing. Waktu kita masih harganya 499. 12 konten feed, 5 konten story di tahun yang lalu. Kita sebelum iklan. Akhirnya, oke, kita punya modal nih 500.000. Sambil kita belajar workflow-nya, saya juga coba promosi di WA, closing lagi saya. Ya, dari teman saya sendiri yang punya brand, waktu itu fashion, kita closing. Akhirnya kita punya dana sekitar 1 juta. Jadi kita sudah punya modal di sana, saya mulai beriklan. Start budget waktu itu masih start 50.000, dan itu sangat efektif. Jadi kalau ngomongin paling cepat adalah dengan menggunakan Facebook Ads. Boleh saja di akun-akun freelancing seperti tadi itu, freelancer atau fastwork. Tapi kita akan melihat itu kan seperti marketplace, ya memang marketplace untuk jasa ya. Kita bisa, klien di sana bisa membandingkan harganya soalnya dengan harga freelancer yang lainnya. Tapi kalau di iklan tadi itu yang muncul di timeline mereka kan hanya, misalkan saat itu belum ketemu kompetitor, mereka hanya menemui kita dan mereka masuk ke landing page kita, dan itu yang membuat mereka nggak ada pilihan. Dalam arti tidak ada pilihan waktu itu untuk mencari jasa yang lain, asalkan kita fast respon, ya kita balas dengan penjelasan yang sesuai, bahkan kita jadwalkan Zoom meeting, kita pakai voice note dan lain sebagainya, dan itu cukup membantu agar mereka tidak mencari kompetitor yang lain. Seperti itu. Jadi menggunakan Facebook Ads. Oke, mantap ya. Jadi kalau memang pengen cepat dikenal ya, kita itu bisa pakai cara yang berbayar ya, karena mereka itu sudah punya
semuanya, artinya mereka punya data target marketnya yang spesifik dan sudah bisa dimanfaatkan gitu. Jadi kita bayar sebenarnya itu kita tuh tidak ngasih duit ke Facebook gitu ya, tapi kita beli Ya, data gitu. Kita betul. beli data, jadi ya nggak sia-sia gitu. Apalagi pastinya kan kita sudah punya website. Website itu kan bisa kita tautkan pixelnya. Nah itu pixel juga sebagai aset digital yang balik lagi ke kita juga gitu ya. Seperti itu Ya. Mas Adam Abdul Salam, mudah-mudahan bisa menjawab. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mas Iman Taufik, gimana nentuin satu niche bisnis atau membedah bidang profesi yang prospek atau membutuhkan jasa digital agensi, misalkan dalam dunia pendidikan atau guru. Oke. Gimana nentuin satu niche bisnis atau membedah bidang profesi yang prospek atau butuhkan jasa digital agensi, coba gimana nih? Siap, keren. Jadi gini, ketika kita ingin menargetkan suatu market tertentu, ya, untuk menggunakan jasa kita, jadi kita harus tahu potensinya kan. Kita ngomongin tentang digital agency, berapa harga jasa kita. Misalkan saya start dari 649.000, atau kalau yang paket 1 bulan itu kan 1,8. Anggap saja paket utama saya itu 1,8. Bagaimana kita bisa mencari, ya, audiens yang akan kita targetkan untuk mengetahui jasa kita yang punya dana 1,8. Itu dulu, ya. Misalkan tadi itu pendidikan, profesi guru atau dosen. Kita kembali lagi, misalkan tadi itu pendidikan atau guru, apakah mereka menggunakan butuh jasa kita? Apakah masalah mereka bisa kita selesaikan ketika mereka menggunakan jasa kita? Kita coba bertanya seperti itu. Lalu yang kedua, jika memang mereka membutuhkan jasa kita, masalah yang bisa kita pecahkan di titik mana, di sisi yang mana? Oke. Nah, setelah mungkin guru atau pendidikan tadi itu marketnya ada, tapi nggak gede. Nah, kita akan mati-matian untuk mencari, untuk menggali niche bisnis tadi itu atau niche market tadi itu yang kecil, akan kesusahan. Nah, coba kita lompat dulu ke market yang lain. Misalkan para pebisnis, ya, pebisnis tadi itu kita lihat lagi bisnis apa yang mereka bisa mengeluarkan 1,8 per bulan tanpa harus mikir. Misalkan seperti hire karyawan, ya, hire tim desain deh, hire tim konten. Kalau langsung hire 2 orang ini, ya, misalkan di Bogor, yaitu sudah berapa juta, misalkan minimal aja 6 juta untuk 2 orang, minimal banget. Nah, dengan adanya jasa kita, mereka sangat menghemat. Kita cuma 1,8 bisa kita manage dalam satu bulan. Nah, lalu kita beda lagi. Oke, misalkan orang-orang yang bergerak dalam bidang properti, ya, kita hitung lagi. Oh, properti nominalnya adalah sekian ratus juta. Ketika mereka nggak punya tim konten, mereka nggak punya tim desain, apakah mereka bersedia untuk menggunakan jasa kita 1,8? Kita manage akun sosial media mereka. Ya itu sudah uang kecil mungkin bagi mereka yang saat ini survive di bidang properti, dan alhamdulillah klien-klien kita di bidang properti cukup banyak. Untuk itu makanya kita perlu tahu, ya, niche bisnis mana atau audiens yang mana yang sekiranya mereka tidak berpikir panjang untuk mengeluarkan dana 1,8 untuk katakanlah meng-hire kita sebagai tim internal mereka. Begitu sih Mas Iman. Iya Mas Iman, mantap ya, jawabannya jelas banget itu. Jadi ya memang apa ya, sekarang itu kalau misalkan kita punya bisnis itu kan biasanya orang kan berpikir untuk nge-hire desainer ya untuk mengelola, misalkan mengelola sosial media aja gitu. Nah ternyata kita bisa menawarkan jasa sosial media manajemen itu di mana kita kasih rate harganya itu tuh malah cenderung nggak semahal kalau bayar maksudnya kalau memberi gaji ke karyawan gitu. Jadi dari sisi business owner itu pasti akan menguntungkan untuk mereka. Apalagi yang mengerjakan konten sosial medianya itu adalah orang yang benar-benar expert di bidangnya gitu. Artinya tahu gitu kan, dari sisi social media manajemen kan mesti tahu ya apa-apa aja yang perlu dioptimasi, gimana cara bikin konten yang bisa meningkatkan engagement dan lain-lainnya begitu. Nah itu pasti menguntungkan untuk business owner dan pada akhirnya mereka itu memilih untuk memakai jasa kita gitu ya. Jadi silahkan
di riset lagi kira-kira niche bisnisnya mau diarahkan kemana. Yang tadi itu tipsnya dari Mas Arif, pastikan mereka itu adalah orang yang ketika melihat rate harga dari jasa kita itu nggak mikir panjang untuk apa namanya, untuk mengeluarkan biayanya gitu. Jadi itu sesuatu yang menguntungkan untuk mereka. Begitu ya. Betul. Mudah-mudahan bisa menjawab Mas Iman. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya dari Mas Adam Abdul Salam lagi. Gimana cara merumuskan harga jasa kita, Mas? Untuk pertama kalinya kita tawarkan ke calon klien. Karena jasa kan patokan HPP-nya nggak seperti jualan barang. Betul. Silahkan Mas Nah, Arif. ini sebenarnya ada di dalam materi ya untuk menentukan strategi harga. Tapi saya bahas secara garis besarnya ya. Dari misalkan dari 8 jasa itu kalau kita nggak punya patokan itu dari mana? Satu, yang pertama mungkin teman-teman bisa riset dulu secara kompetisi mereka menawarkan di harga berapa, ya kita riset. Terus yang kedua, kita kembali lagi ke kita tentang skill, ya. Karena misalkan kita ambil salah satu niche bisnis seperti logo, di luar sana, misalkan Mas Adam tadi itu misalkan cari di freelancer.com atau di 1000lancer.com. Situ kan kita mencari jasa logo, itu pasti ada yang start di angka 100.000 sampai puluhan juta, ya kan? Nah, tergantung kita, maukah ambil yang desainer yang harganya 100.000 atau yang 2 juta atau yang 10 juta. Nah, itu kan kembali lagi ke skill. Kita juga bisa berasumsi, oh kalau 100.000 mungkin seperti ini. Oh kalau 2 juta ya mungkin seperti ini loh hasilnya. Oh beda lagi kalau misalkan kelasnya misalkan kita sebut Rio Purba, misalkan berapa rate-nya puluhan juta. Oh mungkin seperti ini. Nah kita kan bisa menentukan skill kita. Jadi kembali lagi ke skill kita. Terus yang kedua, misalkan kita buat jasa per desain ya. Misalkan satu desain itu kita hargai 50.000. Oke, ya. Satu desain 50.000. Lalu kita buat paket aja selama 1 bulan. Misalkan ketemu di angka berapa, oh kita potong deh 100.000 supaya ketemu di angka sekian. Jadi satu, yang pertama teman-teman bisa riset. Yang kedua, kembalikan lagi ke skill kita. Apakah kita layak untuk dihargai segitu? Yang ketiga adalah ketika teman-teman hitung per desainnya, lalu buatlah paket 1 bulan misalkan itu di angka berapa. Nah kalau saya misalkan yang insting marketing sekarang 1 bulan itu sekitar 1,8 juta. Jadi seperti itu sih rumusannya. Setelah kita riset, baru kita tentukan harga kita. Ya, itu ya. Jadi begitu Mas Adam Abdul Salam jawaban dari Mas Arif ya. Jadi untuk menentukan HPP-nya di bidang jasa memang tidak semudah produk ya. Karena kalau produk kan real, angkanya itu kan kelihatan jelas. Tapi kalau dari jasa itu kan yang dilihat itu adalah skill-nya ya. Jadi biasanya semakin skill-nya itu semakin pro, itu jasanya pasti semakin mahal ya. Tapi jangan dilihat mahalnya, dilihat dilihat dari sisi skill-nya itu ya. Skill itu mahal ya, skill itu memang mahal gitu. Jadi kalau yang saya dapatkan dari Mas Arif ya, waktu saya belajar sama Mas Arif itu, Mas Arif itu selalu bilang jangan ragu untuk menawarkan skill-nya ya. Betul. Jangan ragu, udah pede aja, market itu pasti ada gitu ya. Toh juga banyak loh market di luaran sana yang kadang-kadang kalau misalkan ngasih harga murah ya, itu malah jadi mikir, ih kok harganya murah, jangan-jangan kualitasnya sesuai dengan harganya lagi gitu ya. Betul. Nah itu, jadi jangan berpikir kalau ih mahal bakalan ada yang beli nggak ya. Wah itu coba dibalik mikirnya tadi yang ternyata dari sisi sebagai market kadang-kadang juga mereka sudah mulai cerdik ya, sudah mulai pinter karena kan sudah digital itu kan sudah mulai lama ya. Jadi lama-lama kan mereka pemikirannya terus berkembang, pada akhirnya tuh jadi mikir, ih kok harganya murah ya, jangan-jangan kualitasnya biasa aja gitu. Nah nanti seperti itu jatuhnya. Begitu ya. Nah tadi itu yang Mas Arif sampaikan sebenarnya ya, pertanyaan dari Mas Adam Abdul Salam itu sebenarnya sudah dibahas detail banget di kelas mentoring digital agency-nya Mas Arif gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sebenarnya mau membuka isi pikirannya Mas Arif ya, mau nyontek ya sebenarnya, itu silahkan bisa daftar di kelas yang sudah Mas Arif ini
apa namanya, beberkan semuanya, dibuka daleman-dalemannya gitu ya. Ini sambil saya share screen aja biar teman-teman tahu sebenarnya apa yang Mas Arif bahas. Nah, saya pun juga akhirnya itu baru tahu tuh setelah saya belajar di kelas ini. Gitu. Nah, ini ya. Jadi nama kelas saya itu Mentoring Digital Agency ya. Mentoring Digital Agency Mastery. Nah, di sini sebenarnya Mas Arif itu membahas semuanya itu panduan lengkap ya. Panduan lengkap membuka jasa digital agency yang runut dan lengkap ya. Nah, ini kalau teman-teman apa namanya mau tahu ya silahkan, nanti ada link yang sudah saya sampaikan di situ, itu silahkan dilihat ya. Kemudian dibaca landing page-nya pelan-pelan aja ya, benar-benar disimak apa yang disampaikan Mas Arif di situ, karena nyatanya bisnis ini tuh memang jadi peluang emas ya. Ya lihat ini dari insting marketing aja itu sudah ngehandle banyak klien ya. Dan ini portofolionya dari insting marketing ya. Kemudian di dalam jasa di dalam mentoring ini ya, lihat ya ini our achievement ya, pencapaian yang sudah di apa yang berhasil dilakuin sama tim insting marketing ya di bawah naungannya Mas Arif itu, bayangkan nih sampai 577 juta nih ya. 577 juta ini selama 1 tahun terakhir, dan hanya dari jasa social media management ya, baru satu dari 8. Nah, masih ada lagi banyak jasa-jasa pendukungnya lagi gitu ya. Perhatikan ini last 365 days ya, 1 tahun ya. Nah, itu teman-teman ya, silahkan benar-benar dimanfaatkan ya, kalau ternyata apa peluang ini tuh benar-benar bisa kita kita manfaatkan dan kita itu jadi pemain di sana. Nah, sebenarnya di mentoring ini apa yang Mas Arif bahas itu tuh mulai dari dasar banget nih, mulai dari why-nya kenapa ya, why-nya kenapa, maksudnya kenapa harus buka jasa digital agency ya, ini detailnya seperti ini ya, kemudian bagaimana membranding bisnisnya, lalu bagaimana men-set up timnya, kemudian membuat SOP dan KPI-nya ya, membuat standarnya. Nah, kemudian itu gimana caranya ngehandle tim gitu-gitu ya, membuat tim itu yang offline dan online itu kayak gimana ngehandle-nya, nge-manage-nya gitu. Kemudian ada pemahaman lisensi ya, yang ini yang paling krusial banget untuk jasa digital ya. Kemudian tips manajemen klien, karena klien itu kan banyak yang modelnya macam-macam ya Mas Arif ya. Ada yang banyak permintaan, ada yang easy going banget, udah langsung fix gitu kan. Tapi ada juga yang banyak revisi gitu kan. Nah, itu di sini Mas Arif sudah menjelaskan gimana caranya nge-manage klien itu. Kemudian cara promosinya juga sudah dijelaskan sampai scaling bisnisnya gitu ya. Jadi memang sudah lengkap banget, dan di saat teman-teman sudah dapat akses untuk masuk di kelas ini, belajar di kelas ini, itu nanti di member area akan tampil juga materi tentang 8 jasa yang yang Mas Arif kerjakan bersama tim insting. Jadi ibaratnya apa sih? Ibarat sebenarnya belajar di sini itu membuka dapurnya insting marketing itu seperti apa gitu. Jadi itulah enaknya kalau kita langsung belajar sama praktisinya langsung gitu. Jadi kita nggak perlu meraba-raba lagi, karena saya pribadi pun sudah mengalami ya, di awal-awal itu memang meraba-raba itu butuh waktu dan butuh banyak pikiran ya. Jadi kalau sudah ada yang mau bocorkan rahasianya, bongkar dapurnya, udah langsung aja pelajari gitu, biar nggak usah terlalu berlama-lama gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nggak nih? Coba saya lihat dulu. Sepertinya kayaknya sudah ya. Nah, untuk teman-teman yang mau daftar di kelasnya Mas Arif ya, saat ini masih ada pembukaan ya, masih dibuka e-course-nya. Dan setiap e-course-nya dibuka itu pasti kalau sudah ditutup nanti investasinya akan lebih tinggi. Jadi memang mumpung masih di launching, itu silahkan dimanfaatkan diskonnya ya. Silahkan gunakan kupon diskon Intan Putri untuk dapatkan diskon spesial dari untuk join di kelas ini. Dan sebenarnya
apa yang teman-teman bayarkan saat join di kelas ini sebenarnya itu membuka pengalaman seperti membeli pengalamannya Mas Arif selama 1 tahun bersama tim dan dengan harga yang 378 apa 97 ya Mas? 379. 300? 79.000. 379.000 itu untuk membeli pengalamannya Mas Arif sebenarnya terlalu murah ya. Maksudnya sebenarnya itu masih harusnya lebih mahal lagi karena pengalaman itu benar-benar Masya Allah mahal banget gitu ya. Karena ada pikiran, ada ada ketakutan yang ada di sana, kemudian benar-benar belajar ke sana kemari sampai akhirnya sudah dapat polanya, kemudian diterapkan di tim, akhirnya berhasil gitu. Jadi itu adalah sebagai investasi leher ke atasnya teman-teman untuk bisa dapat panduan step by stepnya membuka bisnis digital agency yang kita sama-sama tahu kalau ternyata marketnya itu gede banget gitu ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan ya karena sudah 1 jam. Jadi sepertinya ini adalah akhir dari webinar kita di sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya buat Mas Arif sudah meluangkan waktunya dan mau berbagi rahasia dapurnya yang sudah selama ini dijalankan ya. Padahal berbagi rahasia dapur itu ya sama saja ngasih tahu, oh ini loh caranya, tapi ngasih tahu ke kompetitor ya. Seperti saya dan Mas Arif sebenarnya kan ada satu jasa yang sama ya, jasa landing page saya juga punya, Mas Arif juga punya, tapi kita tidak sama-sama sedang berkompetisi gitu. Tapi semuanya itu pasti punya marketnya sendiri-sendiri dan punya rezekinya masing-masing. Jadi jangan takut dan kalau teman-teman tahu ini masih sedikit pemainnya gitu ya. Jadi silahkan teman-teman untuk selengkapnya pelajari langsung di kelas mentoring digital agency yang disampaikan Mas Arif. Di linknya udah saya sertakan di komen dan silahkan gunakan kupon diskonnya Intan Putri ya untuk dapatkan diskonnya. Gitu. Terima kasih ya Mas Arif ya sudah meluangkan waktunya dan teman-teman yang menyimak juga saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah paling banyak keberkahan dari ilmu yang kita terima sore hari ini ya. Mudah-mudahan Mas Arif dan tim juga semakin diberikan banyak kerahmatan, keberkahan, bisnisnya lancar, urusan dunia akhiratnya lancar. Amin. Ya, mungkin cukup sekian. Ada closing statement mungkin dari Mas Arif, silahkan. Oke, jadi teman-teman tadi Masya Allah sudah dijelaskan detail banget oleh Mbak Intan ya. Tinggal sekarang bagaimana teman-teman mau action ya. Karena tadi udah saya kasih tahu riset marketnya, udah saya jelaskan bagaimana cara memanfaatkan peluang ini ya. Sekarang semua kembali pilihan ada di tangan teman-teman, mau action ya sebagai pemain atau sebagai penonton. Jadi dua pilihan itu silakan teman-teman pilih. Jika mau jadi pemainnya, ayo kita berjuang bareng-bareng untuk tetap bisa survive ya dalam kondisi seperti ini ya. Kita bangun sebuah bisnis untuk bisa membuka lowongan kerja yang sangat luas nanti di luar sana. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ya cukup ya, terima kasih Mas Arif sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah paling banyak berkah. Cukup ya teman-teman ya, sampai ketemu di webinar selanjutnya, terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan berkah dan semoga ini menjadi awal keputusan teman-teman yang baik gitu ya, bisa memanfaatkan bisnis ini. Oke, saya akhiri webinar ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.